Bagi kalian yang baru lulus SMA atau mungkin sekarang sedang duduk di kelas 12, pasti selalu overthinking soal masa depan. Bingung harus lanjut di mana, mau kuliah, kerja, atau mungkin nganggur terus jadi beban orang tua. Bagi sebagian orang, mungkin udah mempersiapkan masa depannya mau gimana. Dan setelah lulus SMA, dia mau lanjut kemana? Entah itu kuliah, atau mungkin kerja, atau malah kuliah sambil kerja. Tapi ada juga orang yang cuek soal masa depannya dan cuma ngikut alur aja. Bagi kalian yang masih ngikutin alur aja, coba deh mulai dipikir tujuan hidup kalian mau gimana. Video ini dibuat untuk kalian yang mau melanjutkan kuliah di PTN tapi ditolak di semua jalur, mulai dari SNM, SBM, dan juga jalur mandiri. Sebagai pertimbangan, mending tetap kuliah tapi di kampus swasta atau milih gap year aja. Sebenarnya, milih antara lanjut kuliah tapi di kampus swasta atau nunda buat gap year itu tergantung individunya masing-masing. Tergantung dari kondisi ekonomi masing-masing. Dan yang jelas, tergantung dari niat kalian mau gimana. Mau milih tetap kuliah di mana aja, yang penting sesuai sama jurusan yang kalian suka, atau milih berjuang lagi tahun depan, biar bisa dapetin PTN dan jurusan yang kalian mau. Oke, langsung aja kita bahas tentang pertimbangan mending gap year atau swasta. Pertama, pengalaman. Kalau kalian milih buat kuliah, tentu pengalaman yang kalian bakalan dapat lebih banyak daripada gap year. Kalian bakalan lebih tahu tentang dunia perkuliahan, mulai dari ospek, SKS, laprak, dan masih banyak lagi. Belum lagi kalau misalnya kalian mutusin buat nyoba SBM lagi tahun depan. Terus hasilnya kalian diterima, kalian gak bakalan kaget lagi sama yang namanya dunia perkuliahan. Ya, walaupun pasti butuh penyesuaian juga. Kedua, fokus. Bagi anak gap year yang ambis buat masuk PTN, pasti lebih fokus buat belajar untuk mempersiapkan SBM tahun depan. Mulai dari belajar mandiri, ataupun bisa juga belajar di tempat bimbel. Beda misalnya kalau kalian milih semi gap year, atau kata lain, kalian milih kuliah dulu, tapi tetap daftar PTN di tahun depan. Pasti fokus kalian juga bakalan terbagi antara mempersiapkan SBM dan belajar di dunia perkuliahan. Belum lagi kalau ada tugas, ngerjain laprak, dan lain-lain. Belum lagi kalau misalnya kalian aktif di organisasi. Pasti waktu kalian bakalan sedikit buat mempersiapkan SBM tahun depan. Tentu hal ini anak gap year yang lebih diuntungkan kalau misalnya dia mengisi waktu kosongnya dengan terus belajar materi-materi yang akan diuji nantinya. Ketiga, ekonomi. Pengeluaran kalian bakalan beda antara gap year atau kuliah. Yang milih kuliah pasti bakalan lebih banyak pengeluarannya, mulai dari bayar UKT tiap semester, bayar kosan tiap bulan, uang makan tiap bulan, beli buku, beli keperluan praktikum, belum lagi keperluan lain kayak misalnya ngeprint, fotokopi, dan masih banyak lagi. Kalau kalian milih gap year, terus belajar mandiri di rumah, pasti jauh lebih hemat. Paling pengeluaran kalian cuma buat jajan aja. Atau mungkin kalian gak mau belajar mandiri, maunya bimbel. Pengeluaran kalian paling buat bayar bimbel, ongkos ke tempat bimbel, jajan, dan lain-lain. Itu tetap bakalan lebih hemat dibandingkan kalian memilih kuliah dulu atau semi gap year. Ya, balik lagi. Mau kalian milih untuk gap year atau kuliah dulu, tergantung individu masing-masing. Ingat, kuliah itu nggak wajib, tapi yang wajib adalah terus belajar. Belajar bisa di mana aja dan kapan aja, nggak harus di bangku perkuliahan.
Bagi kalian yang tetap ingin melanjutkan perkuliahan walaupun di kampus swasta, tetaplah jalani dengan sepenuh hati, karena banyak di luaran sana yang ingin seperti kalian. Dan sekarang juga banyak kampus-kampus swasta yang kualitasnya nggak kalah dari kampus negeri. Ingat, tingkat kesuksesan seseorang bukan dinilai dari dia kuliah atau tidak, tapi dinilai dari apa yang telah ia hasilkan sewaktu kuliah, setelah kuliah, atau bahkan tanpa kuliah.